Oke, selamat siang dan selamat datang kembali di mata kuliah mikroprosesor dan IoT. Ini berarti pertemuan kita yang ke-6. Di pertemuan 6 ini kita sudah mulai masuk ke Arduino. Nah, Arduino itu yang akan kita gunakan sebagai referensi. Meskipun nanti setelah UTS, kita juga akan membahas sedikit tentang development board lainnya, yaitu Node MCU. Karena itu yang akan digunakan dalam proyek teman-teman. Ingat, jadi nilai kita berasal dari 3 komponen, UTS, UAS, dan proyek. Oke. Nah, untuk topik ke-6 ini tentang development board, sudah ada teaching materialnya. Sebentar, teman-teman bisa tinggal download dan bisa baca. Kita coba review sedikit. Di kelas-kelas yang kemarin juga tidak terlalu lama, hanya sekitar 1 jam. Oke, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas apa sih bedanya mikroprosesor dengan mikrocontroller. Nah, di situ kita bahas bahwa mikroprosesor itu punya 3 komponen di dalamnya, minimal 3 komponen di dalamnya, yaitu control unit, register, dan ALU. Control unit adalah komponen yang menjadi manajer karena dia yang punya clock-nya, jadi dia yang ngatur clock sekarang ngapain, clock sekarang ngapain, clock terus ngapain, dan seterusnya. Dan register digunakan untuk menyimpan informasi oleh mikroprosesor. Nah, ada 4 informasi yang disimpan di register, ada informasi, ada data register, ada address register, ada status register, dan juga ada instruction register, ada 4 jenis. Dan kemudian komponen ketiga adalah ALU, yaitu komponen yang digunakan untuk melakukan perhitungan calculation. Jadi there are 2 types of calculation that can be done by microprocessor, and they are arithmetic, including the add, subtract, etc., and also the logic calculation, for example AND, OR, SOR, etc. Oke, jadi kita menggunakan ALU untuk melakukan perhitungan aritmetika atau logika. Nah, masalahnya mikroprosesor nggak bisa bekerja sendiri, dia butuh tempat buat menyimpan programnya. Nah, makanya mikrocontroller menyediakan memori untuk menyimpan program dan juga data. Flash digunakan untuk menyimpan program, data disimpan di static RAM dan EEPROM dengan tipe yang berbeda. Kalau static RAM, dia juga menyimpan data. Tapi kalau di power dicabut, datanya hilang. Kalau EEPROM, meskipun power dicabut, data tetap ada. Nah, selain memori, mikroprosesor juga butuh I/O dan juga butuh controller untuk interrupt dan juga membutuhkan timer dan counter. Dan ini dikemas jadi satu disebut sebagai microcontroller. Nah, masalahnya microcontroller juga masih cukup sulit untuk kita menyimpan program. Kalau kita mau menyimpan program ke dalam microcontroller, kita butuh semacam perangkat khusus. Karena kita butuh tegangan tersendiri, kita butuh suatu chip untuk mensinkronisasi pengiriman atau pemasukan data ke flash, ke dalam microcontroller. Nah, makanya Arduino mencoba membuat sebuah board yang di dalamnya ada microcontroller dan juga sudah ada power regulator, ada clock regulator, dan juga ada external memory ditambah dengan pin konektor. Oke. Ya. Oh iya, nah, ini adalah contoh dari, bukan contoh ya, ini bentar-bentar. Ini kayak saya masih pakai blur. Tekan blur. Nah, oke. Nah, ini adalah Arduino Uno.
Yang seperti kelabang ini adalah Atmega 38P, dia adalah mikrokontrolernya, dan kemudian ini adalah untuk power, dan ini adalah untuk USB, untuk kita bisa memprogram atau menyimpan program ke dalam Atmega. Kemudian di sini ada clock regulatornya, ini kristalnya, dan kemudian ada di sini buat sinkronisasi pemrograman, ditambah dengan pin konektor. Sama seperti yang ada di slide ini, pin konektor. Nah, pin konektornya ada cukup banyak. Dia memiliki 13 pin untuk digital dan 6 pin untuk 14 pin untuk digital dan 6 pin untuk yang analog. Yang di sini analog, yang bawah, yang di atas adalah untuk digital. Ini. Sini tulisannya. Nah, masalah utama dari Arduino, ya selain harganya ya, dia belum memiliki connectivity, karena pada saat Arduino dibuat, mereka masih belum memikirkan bahwa data yang ada di Arduino perlu disimpan di internet. Jadi mereka hanya membuat sebuah sistem untuk memudahkan hobis atau programmer bisa menyimpan programnya ke dalam Atmega, ke dalam microcontroller. Itu saja. Nah, cuma tadi masalahnya, dia belum bisa terkoneksi sama internet. Wi-Fi belum ada, Bluetooth belum ada, LoRa belum ada. Jadi kalau kita mau kirim data ke internet, kita harus beli modul tambahan. Nah, makanya beberapa tahun terakhir ini, setelah Arduino muncul, banyak perusahaan, ya mayoritas dari Cina, mencoba untuk membuat desain baru, yaitu contohnya adalah Node MCU. Node MCU ini adalah open source. Open source dalam arti desainnya itu bisa di-copy. Dan dia menggunakan sebuah microcontroller dalam sini, yang di dalamnya sudah ada connectivity menggunakan Wi-Fi. Maka di sini ada seperti gambar etching ini adalah untuk antenanya, antena Wi-Fi-nya. Jadi mikrokontrolernya di dalam sini itu sudah memiliki connectivity dengan Wi-Fi. Jadi makanya dengan menggunakan satu development board ini kita sudah bisa terkoneksi ke internet. Sementara Arduino yang lebih besar itu belum terkoneksi dengan internet. Oke. Nah, Arduino dia punya beberapa flavor, beberapa jenis. Ada Arduino Micro yang lebih kecil. Kalau ini kurang kecil, bisa menggunakan Arduino Nano. Jadi kalau misalnya kita konsiderannya adalah, saya ingin power consumption-nya kecil, ya jangan pakai Arduino Uno, tapi pakailah Arduino Nano. Karena kalau Arduino Uno, itu power consumption-nya itu sekitar 80 mA. Tapi kalau Arduino Nano, itu hanya sekitar di bawah 1 mA, saya lupa persisnya berapa. Arduino Nano. Cuma konsekuensinya jumlah konektornya, pin konektornya itu terbatas. Oke. Oke, lanjut aja. Nah, kemudian ini tadi penjelasannya, penjelasan dari pin-pinnya. Nah, jadi pada Arduino Uno yang ini, kalau saya gambarkan seperti ini yang ada di layar, yang pin digital ini, nah ini dia. Paling bawah itu adalah untuk D0, D1, D2, D3 sampai D13. Total ada 14 pin. Dan D0, D1 dipakai juga untuk komunikasi serial. Jadi nanti kalau teman-teman dalam programnya menggunakan mengeluarkan statement serial begin, itu berarti D0, D1 otomatis diaktifkan untuk serial
communication. Jadi nggak bisa lagi dipakai buat koneksi dengan sensor. Oke, nah kemudian ada beberapa pin kayak D3, D5, D6 yang ada kayak cacingnya ini. Nah itu artinya dia bisa menyediakan fungsi PWM, Pulse Width Modulation. Masih kan minggu lalu kita sudah bahas Pulse Width Modulation. Nah kemudian yang di sebelah kiri itu adalah pin untuk analog, A0, A1, A3, A4, A5. Ada 6. Nah, perbedaan antara yang kiri sama yang kanan, kalau yang kanan dia digital, berarti dia hanya mengenal kalau tidak 0 volt, ya 5 volt. Dia nggak mengenal tegangan di antaranya. Tapi kalau yang sebelah kiri, yang ini, karena dia analog, dia mengenal 0 volt, dia mengenal 5 volt, dia juga mengenal tegangan di dalamnya. Jadi dia kenal 1 volt, dia kenal 2 volt, dia kenal 2,1 volt, dan seterusnya. Oke. Nah, makanya karena dia mengenal 0 dan 5, dan juga diantaranya, sebenarnya kita bisa menggunakan pin ini, pin sebelah kiri ini, untuk digital juga. Maka di sini bisa dipakai sebagai D14, 15, 16, 17, dan 19. Oke. Nah, ini adalah beberapa fungsi yang harus kita bahas selama minggu ini dan juga minggu depan. Karena ini adalah topik yang harus teman-teman kuasai karena dia menjadi materi buat UTS. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti hari ini dan minggu depan ada fungsi yang kita belum sempat bahas, ya silakan nanti dicoba sendiri. Ya. Kita akan menggunakan tinkercad.com dan ini beberapa komponen simulasi, komponen yang kita gunakan untuk simulasi mulai dari resistor, push button, potentiometer, slide switch, 7 segment, lampu LED, dan deep switch. Termasuk juga pastinya Arduino Uno. Oke. Dan minggu depan kita coba untuk melakukan lab activity, membuat ini. Jadi untuk minggu ini, hari ini kita cuma sampai ke sini. Ini minggu depan. Dan selanjutnya ini setelah UTS. Oke, kita coba aja langsung masuk ke tinkercad.com. Nah, tinkercad.com dulunya namanya Circuit.io. Dia adalah platform online free, di mana kita bisa mensimulasikan sebuah sirkuit, maksudnya jaringan. Kita bikin jaringan elektronik, kemudian kita bisa simulasikan menggunakan Circuit.io. Nah, sekarang setelah dibeli oleh Autodesk, dia diubah nama menjadi Tinkercad. Tetap free, tidak usah khawatir. Nah, untuk mulainya, teman-teman bisa membuat akun di sini, dan kemudian login, dan masuk ke desain. Di desain ini ada 3 desain kita bisa buat. Ada gambar 3D, ada sirkuit, dan juga ada code block. Tapi kita gunakan adalah yang sirkuit di sini. Jadi maka di sini klik new dan kemudian sirkuit. Oke, karena kita coba-coba. Nah, ini adalah tampilan dari tinkercad.com. Di bagian atas ini untuk membantu kita memudahkan mengelola workspace. Workspace-nya ada di sini. Ini workspace kita. Jadi kita bisa membuat jaringan atau sirkuit kita ada di sini. Kita bisa ubah warna kabelnya, kita bisa kasih node atau yang lainnya. Bisa putar-putar. Kemudian kita disediakan beberapa komponen untuk bisa kita simulasikan. Ada banyak banget. Dan setelah setelah sirkuitnya siap, bisa kita start simulation. Oke, kita coba dulu. Nah, sebelum kita mulai, kita coba membiasakan diri dengan tinkercad.com. Komponen kita pilih all, biar keluar semua. Kita cari yang instrumen atau alat ukur. Nah, ini. Multimeter, paling sederhana. Kita coba mengukur baterai.
Nih. Nah, untuk zoom kita bisa menggunakan ini, scroll yang di tengah dari mouse kita. Scroll, 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 dan seterusnya. Nah, kemudian kita tinggal klik di sini. Kemudian dia sudah terhubung dengan kabel. Karena kabelnya kita coba sambungin dengan baterai. Kita ganti warna jadi hitam, karena hitam adalah warna internasional untuk negatif. Kemudian merah untuk yang positif. Ya. Sekarang setelah siap, kita start simulation. Di sini muncul 1,5 volt, menunjukkan bahwa baterai kita tegangannya adalah 1,5 volt. Ini kan satu baterai kan 1,5 volt kan. Misalnya kita mau nambah baterai, tinggal klik baterainya, tambahin 2 baterai, 3 volt. 3 baterai, 4,5 volt. 4 baterai jadi 6 volt, dan seterusnya. Oke, itu untuk baterai dan multimeter. Nah, multimeter, dia bisa untuk mengukur tegangan, mengukur arus, dan juga mengukur resistan ohm. Oke, stop. Kita coba sekarang mensimulasikan alat ukur lainnya, yaitu osiloskop. Dan kita sambungkan dengan function generator. Teman-teman pasti sudah pernah menggunakan function generator, terutama di lab praktikum kalau nggak salah ya. Kita coba perkecil dulu frekuensinya. Misalnya 4 Hz. DC offsetnya kita pasang 0. Function adalah square. Jadi kalau di function generator kita bisa milih. Nanti outputnya mau gelombang kotak, gelombang sinusoidal, atau gelombang segitiga atau sawtooth. Oke, kita coba sambungkan dulu. Warna hitam dan warna merah. Start. Maka dia akan memunculkan sinyal square wave. Kita coba ubah jadi sinusoidal, berubah jadi sinusoidal. Sawtooth, berubah jadi sawtooth. Segitiga. Oke. Nah, itu adalah osiloskop dan function generator. Lanjut lagi. Sekarang kita coba untuk lampu. Tadi kan ada lampu, kita menggunakan LED di sini. Dan kemudian lampu ini mau saya nyalakan dengan menggunakan baterai. Nah, lampu ini bukan sembarang lampu, karena dia adalah lampu LED. Bukan lampu biasa. Kalau lampu biasa, dia nggak punya polaritas. Kalau LED dia punya polaritas. Makanya kakinya, ada 2 ini, dia punya nama. Anoda dan katoda. Masih ingat tentang dioda itu? Nah, di dioda, dia punya katoda dan juga punya anoda. Agar dia bisa forward bias, atau arus mengalir melewati PN junction-nya, maka anoda kita kasih ke positif, katodanya negatif. Berarti katoda kita kasih ke negatif, anodanya kita kasih ke positif. Kalau kondisi seperti ini, maka dia menjadi forward bias. Forward bias berarti tegangan di sini, di anoda, dengan tegangan di katoda, cukup tinggi untuk menjebol PN junction-nya. Sehingga arus bisa mengalir. Oke, kita coba start simulation. Nah, sini kita lihat lampunya sekarang menyala. Stop, lampu mati, lampu nyala. Cuma lampu nyalanya redup juga ya. Kita coba perbesar. Jadi 2 baterai. Start simulation. Wow, meledak. Kenapa? Di sini dikasih keterangan. Current through the LED is 136 mA, while absolute maximum is 20 mA only. So, why the LED lamp is damaged or blown up? That's mainly because the current going through or flowing through the LED, it's much more than the maximum.
The maximum is 20, but the current is 136. So it could be around 6 times higher. So we need something to limit the current. Kita butuh sesuatu komponen untuk mengurangi arus listriknya. Nah, untuk mengurangi arus listrik, tentunya kita akan menggunakan resistor. Ini. Oke, kita pasang di sini. Karena untuk mengurangi arus berarti kita memasangnya dalam bentuk serial. Nah, cuma masalahnya adalah berapa nilai R di sini agar nyalanya menjadi maksimum. Oke, kita coba hitung dulu. Beban saja. Jadi kita punya menggunakan rumus Ohm. V sama dengan I kali R. Yang kita cari adalah R-nya. Berarti R sama dengan V dibagi I. V-nya adalah 3 volt tadi kan. I-nya kita diminta untuk maksimumnya adalah 20 miliampere. Berarti 3 dibagi 20 kali 10 pangkat minus 3. Karena miliampere kan 10 pangkat minus 3. Berarti sama dengan 3 dibagi 20 dikali 1000. Karena ini dibawa ke atas jadi 1000. 1000 dengan 20 berarti 50. Berarti totalnya adalah 150 ohm. Berarti ini adalah nilai R yang kita cari. Kita coba. Berarti R di sini adalah 150 ohm. Oke, start simulation. Nah, sekarang nyalanya sudah terang. Sudah cantik ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah coba pakai LED, kita sudah coba pakai lampu. Nah, sekarang kita coba satu lagi. Tadi ada satu yang kelewatan. Ups. Yaitu pembagi tegangan. Kita menggunakan multimeter lagi di sini. Terus, kita menggunakan R dan juga R. Oke. Positif taruh situ. Negatif taruh situ. Warnanya kita bikin hitam. Dah. Ini nilainya 1 kilo ohm. Ini nilainya juga 1 kilo ohm. Sama berarti kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa tegangan di sini? Berapa nilai tegangan yang akan muncul di voltmeter ini? Kira-kira berapa ya? Teman-teman masih ingat tentang yang namanya pembagi tegangan. Ini kita nah, kalau misalnya kita punya sebuah R, kemudian punya sebuah R, ini dimasukkan ke ground, ini dimasukkan ke V. Maka ini adalah R1, ini adalah R2, maka V di sini nilainya berapa? Nilainya adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali V. Berarti kalau dalam kasus kita R2 1000,
R1 juga 1000, berarti 1000 tambah 1000 kali 3 volt, berarti 1/2 kali 3 sama dengan 1,5 volt. Berarti harusnya voltmeter akan menunjukkan tegangan 1,5 volt di sini. Kita coba saja. Benar, 1,5 volt. Kalau ini kita ubah, misalnya jadi 500 ohm. Maka dia jadi 1000 dibagi totalnya 1500, berarti 2/3 dikali 3 volt. Atau sama dengan 2 volt. Contohnya seperti itu. Ini adalah pembagi tegangan. Nanti kita akan pakai ini di sistem-sistem kita berikutnya. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah mulai masuk ke Arduino. Ini dia Arduino. Oke, kita coba sekarang. Lampu. Mana lampunya? Oh, itu dia lampu. Ya. Sekarang kita coba katoda ke ground. Oke. Terus anoda. Ini mau saya pasang ke pin 13. Dah. Sekarang kita coba start simulation. Nyala dia. Mati. Nyala lagi. Mati lagi. Nyala. Mati. Dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena pin 13 ini dia sebenarnya terhubung sama lampu LED di dalam. Jadi di dalam Arduino ini, ini kalau dilihat dari sini, nggak tahu kelihatan atau enggak, di sini ada L tulisannya, menunjukkan dia adalah lampu LED. Jadi kalau teman-teman ngasih power ke sini, dia langsung nyala, kedip-kedip memang. Nah, karena pin 13 itu adalah LED-nya di sini juga, maka dia juga langsung kedip-kedip, bisa dipakai. Nah, tapi kalau misalnya saya ingin mengubah, bukan ke pin 13A, pin 12. Nggak nyala. Kenapa? Ya karena kita harus memprogram sekarang ke lampunya agar dia mau nyala. Programnya ada di code di sini. Kita klik code. Ini menggunakan blok, tapi untuk level kita harusnya sudah nggak perlu pakai blok. Harusnya mendingan pakai yang teks. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah program yang ada di Arduino. Jadi program ini akan disimpan ke Atmega 38P. Jadi program yang kita bikin di sini nanti akan di-upload ke sini, ke microcontrollernya, untuk dia bisa jalan. Nah, sekarang kita coba lihat, kita perhatikan. Di sini ada dua bagian, ada setup dan juga ada loop. Nah, Arduino, karena dia bikin Arduino kan, Arduino mendesain programnya. Anda kalau mau memprogram, saya sediakan dua bagian. Bagian pertama, yaitu setup, isinya adalah perintah-perintah yang hanya akan dijalankan satu kali saja. Sementara untuk perintah-perintah yang akan dijalankan berulang-ulang, masukkan ke sini.
Jadi sebenarnya pada saat ini dikerjakan oleh Arduino, pertama dia ngerjain ini. Jadi pin nomor 5 baris nomor 5 ini dikerjakan. Lanjut ke baris nomor 10, 11, 12, 13, balik lagi ke atas 10, 11, 12, 13, balik lagi ke atas 10, 11, dan seterusnya. Jadi ini diulang-ulang terus karena dia adalah looping. Tapi yang ini baris nomor 5 cuma dijalankan satu kali saja. Jadi memang Arduino mendesain programnya seperti itu. Jadi jangan berpikiran bahwa oh kalau pin mode itu harus di sini, enggak. Pin mode bisa kita pasang di sini kalau memang kita ingin perintah ini dijalankan berulang-ulang. Seperti itu maksudnya. Makanya dia bagi menjadi setup dan loop. Setup isinya adalah perintah-perintah yang hanya dijalankan satu kali saja. Loop adalah perintah-perintah yang akan dijalankan tak terhingga karena dia looping terus di sana. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Tadi di sini kita lihat bahwa pin mode perintah pertama. Pin mode digunakan untuk memberitahu kepada Arduino bahwa pin tersebut bekerja sebagai input atau output. Nah, di sini let built-in. Let built-in itu adalah konstanta yang menunjuk ke 13. Karena tadi 13 ini berarti adalah let built-in. Dia konstanta. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menyalakan lampu ini di pin 12, ya ini kita ubah jadi 12. Dan berarti ini juga kita ganti jadi 12. Karena setelah kita set pin 12 sebagai output ya, oke. Sekarang saya ingin nulis digital write ke pin nomor 12, high. Berarti saya akan mengirimkan 5 volt di sini. Saya kirim 5 volt di sini, berarti anoda kena tegangan positif. Kalau kena tegangan positif, berarti dia akan nyala. Maka dia akan nyala, kemudian delay 1 detik, 1000 milisecond, berarti nyala terus selama 1 detik. Kemudian, tolong matikan, dikasih low, karena di sini 0, maka lampu LED akan mati. Karena kalau Anda dikasih 0, nggak nyala kan ya. Terus, delay 1 second. Berarti dia akan mati 1 detik. Oke, berarti kalau ini saya jalankan, maka dia akan nyala 1 detik dan mati 1 detik. Kita coba saja. Nyala 1 detik, mati 1 detik. Nyala 1 detik, dan mati 1 detik. Nyala 1 detik, mati 1 detik. Dan seterusnya. Never ending loop di sini. Oke. Jadi jelas kenapa pin 12 bisa sebagai output, karena kita mau ngasih data keluar. Dan data itu adalah high atau 5 volt. 5 volt kita kirim ke pin 12, karena kita mau nulis, write, maka lampu LED-nya akan nyala. Oke, silakan ada pertanyaan dulu. Belum, Pak. Oke, lanjut lagi berarti. Tadi baru yang LED. Cuma tadi pas kita nyalain kok ada kayak ada tanda pentung ya. Nah itu. Nah, ini dibilang bahwa arus yang mengalir 28 miliampere. 40 miliampere. Padahal maksimumnya adalah 20. Tidak apa-apa, saya sanggup kok dikasih 30 atau 40 miliampere. Cuma umur saya jadi cepat habis, saya cepat rusak jadinya seperti itu.
Nah, biar amannya ya harus kita kurangi, yaitu dengan memasang tadi R. Ini kita pasang R-nya sekarang ya. Dan nilainya adalah 150 ohm. Start. Dah. Nyala, mati tanpa tanda pentung lagi sekarang. Sudah aman berarti dia. Oke. Kalau misalnya saya pengennya nyala 1 detik, tapi matinya misalnya 5 detik. Nah, berarti delay di sini, delay matinya yang harus saya tambahkan. Misalnya 5 detik, oh berarti 5.000. Karena ini dalam milisekund. Kita coba. Maka dari nyala 1 detik, mati 5 detik. Tuh. 2, 3, 4, 5. Nyala. Nyala dia? Itu nyala dia. Saya kecepatan berarti hitungnya. Nah, seperti itu contohnya. Untuk menyalakan lampu LED dengan menggunakan Arduino. Sekarang kita coba menggunakan satu komponen tambahan lagi, yaitu potensiometer. Potensiometer sebenarnya dia adalah resistor juga. Oke, kita coba. Nah, mungkin teman-teman masih ingat waktu kuliah fisika, dikasih ada sebuah logam yang rumus nilai R-nya adalah rho kali panjang. Ini berarti nilai resistansinya, nilai ohmnya berbanding lurus sama panjang. Jadi kalau saya ukur, ini misalnya pas tengah-tengah, ini misalnya 1L, ini juga 1L, maka nilai R di sini, kalau dibandingkan dengan nilai R di sini, ini akan menjadi 2R. Karena berbanding lurus dengan panjangnya. Oke. Nah, potensiometer juga sama, cuma dia melengkung seperti ini. Dan di sini ada wipernya. Nah, kalau wipernya posisinya di sini, berarti nilai R antara kaki kiri sama tengah itu akan lebih kecil dibandingkan R yang ada di sini. Jadi kalau posisi wipernya ada di sini, maka R1 lebih kecil dibandingkan R2. Karena berbanding lurus sama panjang. Tapi kalau wipernya saya geser, misalnya ke, saya geser, hapus dulu. Wipernya saya geser ke sini misalnya, pas tengah-tengah. Nah, berarti R1 berbanding dengan R2 sama jadinya sekarang. R1 sama dengan R2. Karena pas panjangnya sama. Tapi kalau wipernya saya geser lagi ke sebelah kiri, jadi misalnya wipernya saya taruh di sini, maka R2 sekarang tinggal segini. R1-nya, panjang dia. Seperti ini. Jadi R1 jauh lebih besar daripada R2. Oke? Ini tolong dipahami. Sekarang kita balik lagi ke sirkuit kita.
Nah, kita coba ganti sekarang R di sini dengan menggunakan potensiometer. Taruh sini, share di wipernya, dan ini nyambung ke sini. Nah, kalau ini misalnya saya 220 ohm, oke. Ini saya set misalnya jadi 1000. Ups, start. Dia bilang, saya nyala, tapi arus yang mengalir lewat saya itu tinggi banget. Bentar, ini saya buat ya. Tuh, nyala tapi ada pentungnya. Karena saya coba geser. Kalau saya geser, maka nilai R dari sini ke sini itu akan jadi bertambah besar. Dan ini ada pentungnya karena nilai R dari sini ke sini, wiper ke terminal 1 itu terlalu kecil R-nya. Karena R-nya kecil, makanya arus yang mengalir jadi besar. Kan I sama R benar terbalik kan, menurut hukum Ohm. Jadi kita coba geser sekarang. Udah, sudah nggak ada pentungnya. Tapi masih menyala. Kita geser lagi misalnya. Nyala. Tapi dia semakin redup. Karena nilai R antara terminal 1 sama wiper itu jadi besar. Yaitu jadi 1000 kilo. Nah, contohnya seperti itu. Itu cara kerja dari potensiometer. Oke, berarti kita sudah bahas tentang resistor, LED, potensiometer. Nah, sekarang kita masuk ke push button, komponen terakhir untuk hari ini. Minggu depan baru kita bahas yang slide switch sama deep switch dan juga 7 segment. Push button aja, push button. Oke, sebelum kita mulai, kita coba dulu tes dengan menggunakan multimeter. Untuk memahami cara kerja dari push button. Klik ke sini. Klik ke sini. Ya, tapi ini kita ubah jadi R. Karena push button, dia sebenarnya cuma switch. Jadi dia nyambung atau putus. Kalau nyambung, berarti nilai R-nya 0. Kalau putus, berarti nilai R-nya tak terhingga. Kita coba. Start simulation. Oh, putus berarti dia. Karena di sini nggak ada angkanya. Tapi begitu saya klik di sini, berarti saya pencet, jadi 0. Berarti dia nyambung. Lepas lagi, putus. Pencet lagi, nyambung. Lepas, putus. Dan seterusnya. Oke, berarti cara kerja seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencoba, saya ingin biar lampunya nyala kalau push buttonnya saya pencet. Berarti saya nggak pakai ini lagi, tapi sekarang pakai push button. Oke, berarti kalau saya nyalain, kalau saya pencet push buttonnya, lampu LED akan menyala. Oke, berarti saya perlu satu port lagi untuk bisa membaca status sekarang. Jadi saya perlu satu port untuk membaca status, misalnya port 2 misalnya. Berarti port 2 itu akan saya baca untuk mengetahui push button ini dipencet atau tidak. Kita coba analisis sekarang. Kalau push button ini dipencet, maka
terminal 1A dengan terminal 2A akan terhubung. Nah, karena terhubung, berarti tegangan di sini yang 0 volt itu juga akan terhubung sama terminal 2A. Otomatis pin 2 atau D2 juga akan berisi 0 volt atau low voltage. Oke, aman. Jadi kalau dipencet, dia jadi 0. Tapi kalau dilepas seperti ini, berarti antara terminal 1A sama 2A putus. Kalau dia putus, di sini nggak ada tegangannya. Padahal kita pinginnya kalau dia tidak dipencet, dia jadi 5 volt. Oke, berarti kita coba hubungkan ini dengan 5 volt. Nih. Oke, aman berarti sekarang. Kita coba analisis lagi. Kalau dia dipencet, ini, maka 1A dan 2A akan tersambung. Karena tersambung, berarti D2 atau pin 2 akan jadi 0 volt. Tapi kalau dilepas, maka pin 2 akan jadi 5 volt. Aman. Berarti kan sudah kelondak 0, 5 volt kan. Nah, cuma masalahnya, kalau ini saya pencet, maka terminal 1A dengan terminal 2A nyambung. Nah, karena nyambung, pin 2 dia tersambung sama 0 volt. Tapi 5 volt di sini juga akan nyambung ke ground. Sehingga dia jadi konslet. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Berarti harus kita buat sebuah R, di mana R ini dia yang akan menjadi pembatas arus. Jadi dia modelnya jadi seperti ini. Ups. Nah, kita coba. Dipencet, nyambung. Karena nyambung, maka ini jadi 0 volt. Yang ini tersambung juga. Dan ada power memang, ada arus mengalir dari 5 volt ke ground. Tapi setidaknya nggak konslet karena ada R di sini. Kalau dia dilepas, berarti ini putus. Jadi tegangan di 2 ya langsung nyambung sama 5 volt. Aman berarti. Oke, berarti sekarang tinggal codingannya. Codingan di sini baru membahas yang pin 12. Berarti kita harus nambahin lagi karena nih. Pin mode sekarang yang 2. Dan dia adalah input. Seperti ini. Kenapa input? Ya kita kan mau membaca sekarang. Mau membaca di pin 2 itu 0 atau 1. Low atau high. 0 volt atau 5 volt. Maka dia jadi input. Karena kita ingin baca nih status dari push buttonnya. Nah, di sini pertama adalah kita harus baca dulu digital read, yaitu pin 2. Udah. Nah, tapi ingatkan, setiap kali kita membuat sebuah program dan kita membaca input dari user, entah pakai read line, atau yang lainnya, input kalau di Python. Nah, inputan dari user tersebut harus kita simpan dalam variabel. Jadi di sini kita harus simpan dalam variabel. Misalnya PB kita kasih nama, push button. Nah, karena kita membuat sebuah variabel, maka harus kita deklarasikan tipe datanya apa. Misalnya integer, oke, integer PB. Berarti saya sudah mendeklarasikan sebuah variabel namanya PB dan data type-nya adalah integer. Dan PB
value-nya berasal dari membaca pin nomor 2 ini. Oke. Sekarang logiknya. Oke, lanjut lagi. Maaf tadi saya break sebentar. Nah, sekarang masuk ke logiknya. Oke. Berarti logiknya adalah kalau push button ini dipencet, lampu menyala. Kalau push button dipencet, lampu menyala. Oke, kita coba tulis. Kalau push button ditekan, maka lampu menyala. Kalau berarti dia adalah suatu branch. If push button ditekan, kalau ditekan berarti nilainya berapa ya? Kalau ditekan berarti nilainya adalah 0 kan dia. Karena dia jadi nyambung ke ground. Oke, berarti if PB sama dengan low, maka tolong nyalakan lampu. Oke, nah nyalain lampu berarti kita tinggal nyuruh seperti ini. Digital write 12 high. Nyala kan dia. Tapi kalau tidak low atau else, maka matikan dia. Oke. Berarti seperti ini. Berarti pertama saya akan membaca terlebih dahulu pin nomor 2. Kalau push buttonnya 0, tolong nyalakan lampunya di pin 12. Tapi kalau push buttonnya tidak low, berarti high, matikan lampunya. Oke, kita coba. Start. Ya, tidak nyala. Kita coba tekan. Oke, sekarang nyala. Lepas, mati. Klik lagi, nyala. Seperti itu. Oke. Berarti kita sudah menggunakan push button untuk menyalakan dan mematikan lampu. Dah. Sekarang satu instruksi lagi. Ini berarti kita sudah membahas resistor sudah, push button sudah, potensiometer sudah, dan lampu LED sudah. Dan instruksi yang sudah kita bahas adalah digital read sudah, digital write sudah, pin mode sudah, high-low input output sudah, delay sudah, integer sudah, if, else juga sudah. Termasuk juga assignment. Tadi kan yang di sini kan assignment ya. Ya, materi. Ini kan assignment. Kemudian juga ada comparison operator equal to
Kita sudah bahas yang equal to. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk bahas satu aja lagi, yaitu dari tadi kita bahas yang atas terus kan. Sekarang kita coba deh yang bawah ya. Kita aktifkan dulu. Sekarang kita akan mencoba menggunakan yang di bawah sini, yaitu analog. Nah, analog karena dia bisa mendeteksi tegangan, dia deteksi sama dia itu tegangan. Tegangan yang masuk ini berapa? 0 volt kah? 5 volt kah? 1 volt kah? Atau 2 volt? Atau 2,1? Atau 2,2 dan seterusnya. Jadi kita harus masukin tegangan ke sini. Oke, kita coba menggunakan potensiometer. Dan potensiometer ini kita coba hubungkan. Ini kita hubungkan dengan ground. Yang ini kita hubungkan dengan 5 volt. Dan yang tengahnya ini yang kita hubungkan dengan salah satu dari analog input. Nah, dengan kombinasi seperti ini, berarti tegangan antara terminal 1 dan terminal 2 adalah 5 volt. Karena ini ke ground, ini ke 5 volt. Nah, tengah-tengahnya, wipernya, ini bisa beda-beda tegangannya. Kalau wipernya di sini, berarti tegangannya dia dekat ke 0. Ingat kan pembagi tegangan itu? Kalau dia R-nya di sini kecil, ya berarti tegangannya juga lebih dekat ke 0. Tapi kalau wipernya saya putar ke atas, pas tengah-tengah ini misalnya, maka tegangannya di sini juga sama. Jadi setengahnya. Karena R1 sama dengan R2. Atau tegangan di sini sama dengan 1 per 2. Kan 1 dibagi 1 tambah 1. 1 per 2. Setengah dari 5 volt. Berarti kalau wipernya di tengah-tengah, dia jadi setengah dari 5 volt atau 2,5 volt. Tapi kalau wipernya saya geser ke sini terus, dia jadi dekat ke 5 volt. Jadi kita bisa ngubah-ubah tegangan di sini. Nah, tegangan ini yang akan dibaca oleh A0. Dan A0 dia adalah ADC, Analog to Digital Converter. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ADC jadi ada. Nah, di sini kasih tahu bahwa ADC di Atmega 38P adalah 10 bit. 10 bit berarti dia bisa memiliki nilai dari 0 sampai dari 0 sampai 2 pangkat 10 atau 1024. Berarti kalau tegangannya adalah 0, ini masuk ke ADC, maka dia akan bilang 0. Ini analog, ini digital. Kalau di sini dikasih 5 volt,
maka dia akan 2 pangkat 10 atau 1024. Berarti kalau dia 2,5 volt, ya setengahnya berarti 512 setengahnya ini. Oke, itu ADC karena dia 10 bit. Ini lagi. Nah, berarti tegangan di sini ini yang ingin kita baca. Dan kita baca untuk menyalakan lampunya. Kita sini aja. Oke, berarti kita sudah nggak pakai pin 2. Ini juga bukan PB. Ini juga kita nggak pakai PB. Hapus. Kemudian, nah, sekarang saya mau membaca A0. Nah, kalau tadi menggunakan digital read perintahnya, karena A0 adalah analog, maka kita menggunakan perintahnya analog read. Dan A0. Seperti ini. Jadi analog read A0. Dan datanya kita simpan misalnya ke pot. Variabel namanya pot. Dan dia integer. Tipenya adalah integer. Seperti ini. Nah, logiknya adalah kalau nilai pot misalnya kurang dari 512, maka tolong nyalakan lampunya. Atau mungkin malah dibalik, matikan lampunya. Kalau nilai pot di atas 512, baru nyalakan lampunya. Oke, kita coba sekarang. Start. Oke, ini masih kecil tegangan di sini. Atau kita coba ini. Kita coba tambahkan ya sama multimeter. Biar tahu berapa sih tegangan di situ sebenarnya. Negatif, taruh sini. Positif. Taruh di sini. Ya, kita coba ya. Start. Oke, tegangannya adalah 0 volt. Coba kita geser. 300 milivolt. 900 milivolt. 1,2 volt. 1,8 volt. 2,1 volt. 2,5 volt. Belum nyala dia. Tapi kalau kita tambah dikit, nyala jadi dia. Oke, dan simulasi ini bisa memberikan gambaran cara kerja dari ADC-nya, analog input dan juga digital input output. Jadi kita sudah membahas yang mana nih? Digital read sudah, digital write sudah, pin mode juga sudah. Jadi ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Kemudian delay sudah, integer sudah, high low input output sudah, if else sudah, assignment sudah, less than sudah. Oke. Berarti ada hampir sebagian besar dari fungsi dan juga operator-operator sudah kita gunakan. Sisanya kita coba di minggu depan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada, Pak.
Oke, kalau gitu kita cukup sampai sekian saja. Kalau tadi saya sudah janji cukup 1 jam saja, biar nggak terlalu melelahkan. Minggu depan kita bahas untuk yang 7 segment dan juga slide Swiss, dan kita mengacu ke lab activity ini. Yaitu gimana caranya menyalakan 7 segment dan juga menggunakan ADC dan PWM. Dan kemudian membuat sebuah countdown timer. Udah gitu aja. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Kayaknya masih ada siapa, Jaka ya, sama Jaka udah hilang. Aldi sama Santana. Oke, makasih Aldi dan Santana. Kita ketemu lagi minggu depan. Makasih dan sehat selalu. Makasih, Pak. Ya.